Kutipan Babat Tanah Jawi tentang kebangkitan Mataram. Episode ke-10. Adipati Pati menyerang Mataram. Alkisah di negeri Pati, Adipati Pati sedang tampil di hadapan para punggawa. Sang Adipati punya kehendak yang menyeleweng, yakni akan melawan Mataram. Peristiwa yang menjadi pemicu adalah kejadian di Madiun. Saat itu Adipati Pati meminta pulang ke Mataram, sedangkan Panembahan Senopati meneruskan perjalanan ke Pasuruan dan berperang melawan Ki Kaniten. Adipati Pati menyusun siasat hendak merebut pedesaan di utara Kendeng, tapi jangan sampai menimbulkan perang. Maka Adipati segera mengirim utusan ke Mataram untuk meminta pedesaan di utara Kendeng. Alasan yang dikemukakan adalah hendak dipakai untuk bekal perjalanan ke Mataram. Adipati Pati mengutus seorang punggawa bernama Ki Potrodito. Sesampai di Mataram, Ki Potrodito segera menemui Panembahan Senopati. Berkata Potrodito, "Saya diutus adik Paduka di Pati untuk meminta pedesaan di utara Kendeng sebagai bekal perjalanan menghadap ke Mataram." Panembahan Senopati berkata, "Baik, saya berikan desaku di utara Kendeng. Engkau segera pulanglah, katakan kepada adikku di Pati." Potrodito segera mohon pamit kembali ke Pati. Adipati Mondoroko berkata, "Bagaimana maksud Anda ini? Mengapa desa di utara Kendeng diberikan ke Pati? Apa tidak akan merepotkan nanti?" Panembahan Senopati berkata, "Bagaimana paman ini? Kalau ada orang meminta, sebaiknya diberi. Dan juga dia meminta sebagai bekal perjalanan ke Mataram." Sementara itu di Pati, utusan sang Adipati sudah sampai. Potrodito segera melapor kepada Adipati Pati perihal tugas yang diembannya. Setelah mendapat izin, Adipati Pati kemudian menguasai desa di utara Kendeng. Hasil bumi dari desa-desa tersebut kemudian diminta ke Pati. Setelah terkumpul banyak, kemudian Adipati Pati kembali mengutus Potrodito ke Mataram. Berkata Adipati Pati, "Potrodito, kembalilah ke Mataram dengan membawa hasil bumi. Setelah itu engkau mintalah tombak dan gagangnya sekalian. Katakan bahwa pasukan dari wilayah timur akan menyerang Pati." Potrodito segera melesat ke Mataram. Patih Ki Mangunjoyo yang melihat langkah sang Adipati kemudian menanyakan maksud dari tipu daya yang dijalankan sang Adipati. Berkata Ki Mangunjoyo, "Maaf Paduka, ada perlu apa Paduka meminta tombak dan mengambil desa di utara Kendeng?" Berkata Adipati Pati, "Ketahuilah paman, aku hendak melawan Kanda Panembahan Senopati." Ki Mangunjoyo menyembah, "Kalau boleh saya ingatkan, Paduka, jangan melawan kakak Paduka. Kakak Paduka tidak pernah menyalahi Paduka. Mengapa Tuan hendak melawannya?" Berkata Adipati Pati, "Diamlah Bapak Mangunjoyo, mustahil aku berhenti melawan Kanda Raja Mataram. Sudah kehendak Tuhan, takkan mundur lagi. Aku pun sudah tahu kalau melawan Kanda Senopati tidak akan menang. Tetapi itu sudah takdir Tuhan kalau pasukan Pati harus melawan pasukan Mataram. Itu sudah menjadi perintahku." Adipati Pati segera melaksanakan kehendaknya. Satu persatu wilayah sekitar Pati ditaklukkan. Warung, Bluro, Grobogan, dan Jipang telah dikuasai. Hanya Demak yang belum dikuasai. Demak berani melawan Pati. Adipati Demak, Mas Sori, kemudian mengirim utusan ke Mataram untuk memberitahu kepada Panembahan Senopati. Sementara itu, utusan Adipati Pati Potrodito sudah sampai di Mataram. Setelah menyerahkan seserahan dari hasil bumi pedesaan di utara Kendeng, Potrodito menyampaikan permintaan Adipati Pati. Berkata Potrodito, "Panembahan, saya diutus adik Paduka meminta tombak beserta gagangnya sekalian. Tombak itu akan dipakai menghadapi serangan pasukan dari timur yang sekarang berangkat menyerang Pati." Panembahan Senopati segera memerintahkan kepada pejabat gedong untuk mengambil tombak sejumlah 100 bilah. Tak lama tombak diaturkan, tetapi belum ada gagangnya. Panembahan berkata, "Ini Potrodito, tombak yang kau pinta. Serahkan kepada adikku di Pati." Potrodito berkata, "Mengapa Paduka memberi tombak tanpa gagang?" Panembahan berkata, "Antarkan dulu kepada Dinda Adipati Pati.
Katakan kalau aku belum punya gagangnya, hanya punya bilah tombaknya. Potrodito menyembah dan pamit pulang ke Pati. Adipati Mandoraka dan Pangeran Mangkubumi kemudian bertanya kepada Panembahan, mengapa Adipati Pati diberi tombak tanpa gagang? Panembahan berkata, mengapa kalian seperti anak kecil? Paman, ketahuilah, si adik dari Pati ini ingin memberontak kepadaku. Paman waspadalah. Paman perintahkan kepada seluruh pasukan Mataram agar bersiaga. Belum selesai mereka berbincang, utusan dari Mas Sori datang dari Demak, memberitahu bahwa Adipati Pati memberontak. Pasukan Pati sudah disiapkan dan wilayah utara Pegunungan Kendeng sudah ditaklukkan. Gerobokan, Warung, Bloro, dan Sipang sudah menyerah. Tinggal Demak yang masih melawan dan saat ini kedua pasukan tengah berhadapan. Panembahan berkata, engkau pulanglah ke Demak, katakan kepada adikku di Demak, hindarilah saja peperangan. Utusan menyembah dan minta pamit. Panembahan Senopati segera memerintahkan agar pasukan Mataram bersiap. Sementara itu di Pati, Adipati Pati sedang tampil di hadapan para punggawa. Telah hadir Patih Mangunjoyo, Aryo Sindurjo, Rojo Menggolo, Sawunggaling, Toh Pati, Ki Binorong, Ki Kanduruan, dan Wilotekto. Semua kerabat Adipati Pati telah bersiap dengan pasukan bersenjata mereka. Berkata Adipati Pati, wahai semua mantriku dan juga para kerabatku, aku minta bantulah aku menyerang Mataram. Aku hendak masuk ke dalam api. Aku minta hidup mati kalian. Para mantri dan prajurit mengaturkan sembah dan menyatakan kesiapan. Adipati Pati kembali bicara. Sudah kehendak Tuhan kalau aku harus melawan Mataram. Aku minta kalian mengantarku ke Mataram untuk berperang. Namun aku merasa kita akan kalah dan mungkin juga akan mati. Tapi aku tak akan mundur karena sudah aku kehendaki. Para mantri semua menangis. Kami minta Tuanku jangan mati. Kami saja yang mati duluan, berperang dengan orang Mataram. Kalau kami semua sudah mati, tinggallah Tuan hidup mulia. Itu keinginan kami, kata para mantri. Sawunggaling berkata, duhe Tuanku, kalau Tuan masuk ke dalam lautan api berperang melawan pasukan Mataram, saya ingin mati dulu. Kalau saya sudah mati, sudah sah janji hamba, karena saya tidak mau mengabdi kepada yang lain. Para mantri semua mengaturkan kesetiaan kepada Adipati Pati. Sang Adipati kemudian mengambil busana dan harta, lalu membagikan untuk semua mantri dan prajurit, tak ada yang terlewat. Setelah itu pasukan dari Pati segera berangkat menuju Mataram. Dengan membawa tombak, senapan, meriam, dan kalantaka, bendera pasukan Pati berkibar. Tampak dari jauh pasukan Pati seperti arak-arakan gunung api. Adipati Pati berada di belakang dikelilingi para punggawa. Dengan naik kuda bernama Yudhasari, Adipati Pati memimpin pasukan. Singkat cerita, perjalanan pasukan Pati sudah masuk wilayah Mataram. Panembahan Senopati Mataram sudah diberitahu oleh para kajineman bahwa pasukan Pati saat itu dalam perjalanan menuju Mataram. Panembahan berkata, segera bersiaplah kalian semua mengiringi anakku Pangeran Adipati Anom. Aku perintahkan dia untuk menghadapi pasukan Pati. Semua anakku bersiaplah untuk ikut serta. Adipati Mandoraka berkata, mengapa Tuan menyuruh anak-anak? Saya merasa Adipati Pati kalau bukan Tuan yang menghadapi, tak akan ada lagi yang sebanding. Panembahan berkata, anak paman di Pati itu saya harap ingat dan malu. Nah, anakku Ki Adipati Anom, pamanmu itu ingatkan, karena Mataram juga miliknya. Karena itu kalau dia memusuhiku, aku tak akan melayaninya. Aku minta engkau yang menghadapi sekehendaknya. Tapi ingatlah agar engkau selalu berhati-hati. Pamanmu itu sakti. Sekarang berangkatlah. Ini tombak pakailah. Pangeran Adipati Anom menyembah dan lengser dari hadapan sang ayah. Barisan pasukan Mataram segera berangkat menyambut kedatangan pasukan Pati. Sementara itu pasukan Pati sudah sampai di Taji. Mereka membuat pondokan di Pamalon. Pasukan Mataram juga sudah sampai di Prambanan. Kedua pasukan sudah berdekatan, tapi pertempuran belum terjadi karena hari menjelang malam.